inovasi yang sudah diluncurkan oleh Pemkot Tasikmalaya? Barangkali di sini ada yang belum tahu ya. Nah, bisa dipaparkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seyogianya yang menyampaikan itu Pak PD Wali Tasikmalaya, Pak CK Firwansyah, yang memang ini merupakan inovasi-inovasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lahir dari ide dan gagasan beliau. Jadi ide gagasan beliau ini selama di Tasikmalaya ini yang saya rasakan cukup banyak dan sangat banyak. Selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Jadi kurang lebih 1 tahun 10 bulan beliau sudah menyampaikan beberapa ide. Yang pertama, kaitan yang saya ketahui dan akan saya sampaikan. Yang pertama dengan ayam paranjing. Itu ayam pengembangan ayam rancage, di mana pengembangan ayam rancage ini bagian dari inovasi beliau ataupun gagasan beliau untuk yang pertama untuk menentaskan kemiskinan, kemudian juga untuk mendukung inflasi, kemudian yang selanjutnya juga untuk mendukung ataupun menentaskan stunting, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain ataupun program-program yang lain yang ada di Tasikmalaya. Karena program-program ini ataupun kegiatan ayam rancage ini sangat bermanfaat, dan tentunya untuk tahun-tahun ini ataupun ke depan cara belajar kita, cara melaksanakan kegiatan kita harus betul-betul dilakukan dengan teknologi. Jadi kalau misalnya kebiasaan kita hanya sebatas memberi pakan ayam hanya pagi, sore, hanya sebatas itu, mungkin tidak akan tercapai. Dan ayam rancage ini salah satunya adalah bukan hanya untuk tadi yang pengentaskan kemiskinan, kemudian juga kapasitasnya bisa di atas 400. 400 lebih. Dan memang kondisinya sampai saat ini sudah kita rasakan, mulai dari ayam ras dan ayam bukan ras. Jadi kalau ayam bukan ras itu rata-rata pertumbuhannya bisa mencapai 59 atau 2 bulan setengah atau 3 bulan. Kemudian kalau ayam bukan ras itu bisa mencapai kurang lebih sekitar di bawah, katakanlah bisa 1 bulan. Dan ini maksudnya 1 bulan 3 bulan ini bisa untuk dikonsumsi, dijual. Dan kalau yang ayam boiler itu biasanya 1 bulan lebih juga bisa terjual. Dan itu rata-rata itu beratnya kurang lebih sekitar 1 kilo lebih. Itu mungkin berkaitan dengan ayam paranjing. Dan ayam paranjing ini sampai saat ini biayanya itu bisa dari APBD, kemudian juga dari CSR, BI, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan tujuan ayam paranjing ini pertama meningkatkan populasi ternak, kemudian juga meningkatkan angka produksi peternakan, juga mengurangi sampah. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian kombinasi pakannya ini 45% pabrikan, 40% magot, dan 15% ajolan. Jadi memang ini untuk mempermudah kita, dan itu juga mohon maaf saya sendiri dalam kapasitas kecil kita juga pernah melakukan dengan beberapa kurang lebih sekitar 30 ayam tapi empat kandang, 1 ayam jantannya, 4 betinanya, 1 ayam jantannya, 4 betinanya. Dan itu tidak memerlukan lahan yang cukup besar, dan kita juga hanya memerlukan biaya untuk pembuatan kandang yang juga tidak terlalu cukup
cukup besar. Nah ini untuk yang parade ini menggunakan ke pelaksanaannya untuk ayam parade ini sudah dilaksanakan dan memang ini sudah berproduksi dan memang hasilnya juga cukup dan sangat memuaskan. Dan ini merupakan bagian yang inovasi dari Dinas Pertanian dan juga telah dilaksanakan di pemerintah Kota Tasikmalaya. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa yang dilakukan dan kurang lebih ada 18 kelompok yang kita laksanakan berkaitan dengan ayam parade ini. Kemudian yang selanjutnya juga rekan-rekan sekalian, kita juga melaksanakan beberapa inovasi lain yaitu dengan kayu galenya, di mana sebagaimana dimaklumi ada beberapa utama masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu, tetapi di luar dari konsep data kemiskinan yang ada di dinas sosial. Jadi kita sesuai dengan data real yang ada di masyarakat yang tersampaikan oleh Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT kepada pemerintah Kota Tasikmalaya. Dan kami bersama-sama dengan stakeholder yang tentunya juga pertama kita bersama-sama dengan akademisi, bersama-sama dengan bisnismen, bersama-sama dengan komunitas, juga bersama-sama dengan media, bersama stunting maupun yang miskin ataupun masyarakat yang membutuhkan, mulai dari kursi roda, kemudian juga sembako, apapun yang dipunyai oleh para stakeholder itu, para yang ingin membantu nanti tersalurkan disampaikan secara pribadi oleh yang bersangkutan. Misalnya katakanlah ada perkumpulan notaris dan PPAT dan rekan-rekan notaris dan PPAT yang menyampaikan. Kemudian juga ada juga pasar-pasar modern di mohon maaf bukan mengendos ya, ada apresiasi yang cukup baik dari seluruh warga masyarakat. Kemudian juga ada yang lainnya di samping bagel juga ada fakultasi. Nah ini fakultasi ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan ini akan menjadi, dan ini pada prinsipnya secara keseluruhan inovasi ini tidak membebani anggaran APBD. Jadi sangat kecil tempat APBD. Misalnya untuk fakultasi hanya untuk menyampaikan untuk ongkos transport saja ke sekitar lokasi, karena lokasinya ada yang berdekatan, ada yang jauh dan sebagainya. Kemudian untuk yang lainnya misalnya untuk bagel dan sebagainya juga tidak memerlukan biaya untuk menggunakan APBD, tetapi untuk ayam parade ini ada beberapa yang kita bantu dengan APBD karena memang ini program yang sangat simultan dan tentunya juga perlu dukungan APBD karena memang tidak hanya bisa dilakukan oleh swasta, juga oleh yang lain, tetapi alhamdulillah setelah program-program ini tersampaikan juga ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat kita yang membantu. Ada yang menyampaikan 2 paket karena satu dilakukan oleh Pak PJ Wali Kota Tasikmalaya untuk mendukung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Itu saja, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inovasinya banyak dan keren-keren juga. Betul sekali. Itu mulai dari ada tadi ayam parade, terus lalu ada hayu gawe, terus ada barusan ada bagel, ada fakultasi yang ada kaitannya dengan ekonomi ataupun dengan digital. Nah, di samping Bapak Penisita ini adalah mahasiswa berprestasi. Yang satu ada dari sudut pandang ekonomi, yang satu ada dari sudut digital. Kita tanya, gitu ya, pandangan dari mereka terkait program-program atau inovasi. Masih nyambung banget sama tadi, banyak banget gitu ya. Di sini juga kan di digital tadi ada aplikasi promosi. Aplikasi ini kan keuangan kumpulan juga nanti keuangan bisa kan koperasi mahasiswa. Makanya banyak sekarang tanggapannya gitu atau pendapatnya apakah bisa tuh kolaborasi nggak ya atau masuk untuk menyelipkan inovasi-inovasi dari mahasiswa berprestasi ini gitu agar si program itu bisa lebih bagus gitu ya. Ini juga udah bagus gitu. Lebih inovasi lagi. Nah, ini juga inovasi. Yang lebih inovasi lagi. Oke. Mau siapa dulu? Masih mana dulu nih? Atau ditunjuk ya? Ladies first. Ladies first atau khusus ya? Siap. Itu punya nah.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya hadir di sini. Tadi ada juga kakek nenek dan juga Kakek neneknya hadir juga. tumpang banget ini ya. Baik, mungkin terkait inovasi yang dilakukan ini ya, mungkin saya akan bahas satu yaitu baku tasik ya. Baku tasik ini saya tahu secara pengembangannya saya dulu zaman awalnya sama Pak PJ dulu waktu awalnya desain aplikasi ini bagaimana itu bagus sih. Jadi semua makanan yang tersisa di hotel-hotel itu akan disampaikan ke masyarakat yang kurang mampu. Jadi mungkin secara pelaksanaannya ke depannya ini harus konsisten tentunya, harus dibaikkan lagi, diupdate secara sistem dan juga harus dijaga mulai dari kualitasnya, kemudian dari penyampaiannya seperti apa. Dan dari sisi aplikasinya sih saya udah cukup optimis ya, kalau dikembangkan lagi dengan baik maka ini akan terus berkelanjutan karena rata-rata gitu aplikasi itu suka berhenti di tengah jalan Pak. Ya, jadi saya harap sih ini gak terjadi ya pada aplikasi karena program ini udah sangat bagus sekali untuk pemerintah Kota Tasik. Seperti itu. Oke, jadi apa itu ternyata orang di balik layar si Bang Tasik kan? Iya, salah satu. Program begini ya kan. Bisa jadi contoh buat anak di sini. Dan itu dibikin ketika lagi di kelas berapa itu? Dulu saya pas waktu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Di program kerja saya kelas 2 SMA dulu main PS. Apa ini? Gue udah bikin program gitu ya. Program apa tuh? Program dia. Memang justru yang paling intens itu saya dulu waktu bikin aplikasi yang stunting sih dulu komputer. Oh ada juga. Berarti ini bukan aplikasi yang pertama berarti aplikasi itu. Ya, saya kalau yang ini bukan avatarnya aja sih. Ya. Itu kan dari sisi digital. Ya. Nah kalau dari sisi operasi buat nih.